Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mensiarkan dan mengagungkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul utimah dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau yang apabila kita meminumnya untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, digunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 6 di bulan Rajab, di bulan Sya'ban maksud saya, di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 25 hari lagi dengan hari esok kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, dianugerahi umur yang barokah, yang panjang, yang bermanfaat untuk ibadah kepada Allah, dan nanti di bulan Ramadan kita dapat melaksanakan ibadah puasa, juga ibadah-ibadah yang lainnya dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada gangguan apapun, dalam keadaan sehat walafiat, bahkan kita mampu meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, malam tanggal 6 di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, juga untuk kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah, yang sedang sakit
baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita, baik sakitnya, sakit johirnya maupun sakit batinnya. Semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam, juga kita doakan semoga mereka oleh Allah dianugerahi umur yang panjang, yang barokah, selalu sehat dan diafiatkan dari batinnya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan anak yang soleh-solehah yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Bidalganiyatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isyirun wa ghalib, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddan Husaini, ya Rasulullah, ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa salatullahi taghsha asrafa rusli Muhammad, wa salamun mustamirun kullahinin yatajaddad, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad
مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlalu terasa cepat. Kurang lebih hanya tinggal 25 hari dengan hari esok kita umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulan suci Ramadan, dan di dalam bulan tersebut setiap orang-orang yang beriman oleh Allah diwajibkan untuk menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih selama 1 bulan penuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini termasuk salah satu dari sendi dasar agama yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh diremehkan. Karena puasa di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan sendi dasar agama yang paling mendasar, yang apabila kita berani meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, maka berdasarkan keterangan dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas, orang tersebut kelak meninggal dunia akan dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam, alias mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Beliau telah bersabda, "Wa Islam wa qawaiduddin salasun." Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar itu ada 3, di mana yang 3 perkara ini tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan, dilalaikan, dilepas, wajib diamalkan, dilaksanakan, dipertahankan sampai mati. Karena beliau menegaskan dalam hadis ini, man taroka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Artinya barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, yakni yang menjadi sendi dasar agama Islam, fahuwa biha kafir, maka dengan sebab ia meninggalkannya salah satu dari yang 3 perkara tersebut, dia akan mati dalam keadaan kafir. Kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tentu di alam akhirat tempat tinggalnya adalah neraka untuk selama-lamanya. Karena memang Allah menciptakan neraka, baik itu neraka jahanam, neraka Sakor, neraka Hawiyah, neraka Hutoma, neraka apa lagi? Neraka Jahim, neraka apa lagi? Wail, dan neraka-neraka yang lainnya. Itu memang Allah menciptakan neraka untuk tempat kembalinya orang-orang kafir, untuk tempat kembalinya orang-orang munafik, untuk tempat kembalinya orang-orang yang musyrik, yang syirik, yang menyekutukan Allah, untuk tempat kembalinya orang-orang yang zalim. Di neraka mereka kekal selama-lamanya dan terus mendapatkan siksaan azab yang pedih, yang menyakitkan, yang menghinakan. Hidupnya selamanya sengsara, menderita, sedikit pun tidak akan pernah merasakan senang. Neraka itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali.
Kalau umpama kita meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja, itu akan dipenjara, dimasukkan ke dalam neraka selama 500 tahun. Dan 1 hari di neraka itu akan kita rasakan perbandingannya seperti 1000 tahun di dunia. Jadi akan terasa lama. Maka oleh karena itu, daripada akhirnya nanti di akhirat kita dimasukkan ke neraka gara-gara meninggalkan puasa Ramadan, yuk atas dasar iman kepada Allah, patuh tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan apa yang Allah wajibkan, yuk kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita. Yuk kita laksanakan perintah puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau bisa kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan jauh lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi kata Nabi, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Barang siapa yang coba-coba berani meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut yang menjadi dasar agama, maka dengan sebab dia meninggalkannya, niscaya ia akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang 3 perkara tersebut, yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah wassalatul maktubah. Yang ketiga adalah wassaumu Ramadan. Yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatullah dan syahadatul Rasul, yang disebut syahadatain, yakni ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini setiap dasar agama yang paling mendasar yang tidak boleh dilepas. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa 2 kalimat syahadat, maka kita mati dalam keadaan kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salatul maktubah. Salat yang telah difardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu salat 5 waktu. Juga salat Jumat. Ini tidak boleh ditinggalkan. Sampai kapanpun kewajiban sholat fardu 5 waktu, termasuk kewajiban sholat Jumat, sampai kapanpun belum gugur, artinya masih tetap wajib dikerjakan. Entah sekalipun dalam keadaan sakit, tetap orang yang sedang dalam keadaan sakit tetap diwajibkan sholat sepanjang akalnya masih sehat, sepanjang akalnya masih waras, sepanjang ingatannya masih normal. Kecuali apabila seseorang itu sudah hilang ingatan, seperti sudah pikun, atau akalnya sudah tidak waras, seperti orang gila, baru gugur kewajiban sholat kepadanya. Artinya orang tersebut tidak diwajibkan mengerjakan sholat. Contohnya orang yang pikun, nggak diwajibkan sholat. Kemudian orang gila, nggak diwajibkan sholat. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, berarti dia sudah pikun atau sudah gila. Karena orang gila nggak sholat. Ada orang gila sholat? Ada nggak orang gila sholat? Hah? Sholat itu diperintahkan kepada orang Islam yang akalnya sehat. Sholat itu tidak diperintahkan, tidak diwajibkan kepada orang Islam yang gila. Orang gila mah nggak usah sholat. Berarti kalau ada orang nggak sholat, sebenarnya akalnya sehat, nggak sholat, berarti sama dengan siapa itu? Hah? Sama orang gila, cuma dia nggak sadar aja. Apa bedanya? Orang gila sholat enggak. Lu sholat enggak. Berarti lu sama siapa? Ya orang itu teman gua. Cuma nggak mikir aja, nggak mikir akalnya, nggak dipakai.
Kalau mau marah saja sama Allah loh. Untuk jadi monyet loh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kewajiban puasa Ramadan belum gugur sepanjang akal kita masih sehat. Sepanjang kita masih punya ingatan normal. Kecuali kalau kita udah pikun tuh, nggak apa-apa nggak puasa Ramadan juga. Cuma wajib bayar fidyah untuk setiap satu hari yang tidak dipuasainya, satu umur. Atau kita akal kita udah gak waras, nggak apa-apa nggak puasa juga. Lihat orang gila bulan Ramadan puasa nggak dia? Pernah nggak melihat orang gila bulan Ramadan makan minum sambil jalan? Pernah nggak? Pernah melihat nggak? Pernah. Siapa dia? Orang gila. Punya rasa malu nggak? Enggak. Karena kalau dia punya rasa malu berarti belum gila dong. Nah kalau umpama ada orang Islam bulan Ramadan makan minum merokok tempat umum tempat terbuka sambil jalan, ya sama kayak orang tadi nggak punya rasa malu alias Nauzubillah min. Ayo kita berpikir dengan sehat, dengan benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada nantinya di hari kiamat gara-gara kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan akan merasa lapar, akan merasa haus, dahaga yang sangat amat luar biasa laparnya, sangat amat luar biasa dahaganya, hausnya. Gara-gara meninggalkan puasa Ramadan kita akan lapar, haus selama ribuan tahun lamanya di hari kiamat. Mendingan yuk kita lapar sekarang di dunia, dari mulai subuh sampai maghrib, cuma beberapa jam saja, dalam rangka kita menunjukkan, membuktikan keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Yuk kita buktikan bahwa kita orang beriman, patuh, tunduk, taat menjalankan perintah Allah. Sebab kata Nabi, kulun nasi yaumal kiamat, seluruh manusia nanti di hari kiamat pasti akan lapar. Pasti akan lapar. Kenapa? Karena mereka di sana di hari kiamat tidak bisa menemukan makanan, barang sedikit pun, dan mereka akan haus dahaga luar biasa. Kenapa? Karena mereka di sana tidak akan menemukan air barang setetes pun. Laparnya hausnya mereka bukan satu hari, laparnya hausnya mereka bukan satu minggu, laparnya hausnya mereka bukan satu bulan, laparnya hausnya mereka bukan satu tahun, tapi selama ribuan tahun laparnya dan hausnya, tapi nggak mati-mati. Kalau di dunia kita kelaparan seminggu mungkin mati, di sana tidak ada kematian. Kematian hanya terjadi di alam dunia. Di sana kehidupan selamanya. Berarti tersiksa itu. Tersiksa, laparnya ribuan tahun, hausnya ribuan tahun, tersiksa luar biasa. Nyari makanan nggak ada, nyari minuman nggak ada. Nah daripada kita nanti oleh Allah disiksa seperti itu, yuk mendingan di dunia kita niat puasa Ramadan, kita niat menahan perut dari makan dan minum, kita niat menahan dahaga dari mulai maghrib sampai, dari mulai subuh sampai maghrib. Puasa dari mulai maghrib sampai subuh, paliran sesat itu. Dari mulai terbit fajar sodik sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Paling berapa jam puasa? Berapa jam kira-kira? 12. Ya katakanlah kalau umpama subuh jam 4 jam sampai jam maghrib. Sampai maghrib berapa jam tuh? Bisa maghrib jam 6 lah. Berapa jam berarti? 13. Daripada nanti kita lapar di hari kiamat ribuan tahun gara-gara nggak puasa. Kalau di dunia mah sekarang kita lapar dari mulai subuh sampai maghrib dengan niat puasa, melaksanakan perintah Allah, dasarnya iman kepada Allah, ikhlas semata Allah, dapat pahala laparnya, dapat pahala mulia
mulia, dapat pahala besar, dapat pahala agung di dalam sorga yang sudah Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman yang berpuasa. Tapi di akhirat, di hari kiamat, kita laparnya ribuan tahun, hausnya ribuan tahun, dapat pahala enggak? Enggak. Itu mah aja. Ya kita tinggal milih, mendingan lapar haus dapat pahala, mendingan lapar haus ribuan tahun tapi nggak dapat pahala. Itu aja. Yang mendingan lapar haus dapat pahala, nilainya ibadah, yaitu menjalankan perintah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau orang Islam di bulan Ramadan enggak puasa, umpama karena enggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib, umpama, tapi kayaknya enggak ada ya, enggak ada. Pasti yang namanya orang Islam semuanya tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib karena termasuk rukun Islam yang keempat. Ini mah kalau umpama saja, kalau misalnya jikalau apabila seandainya andai kata ada orang Islam nggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib, dia nggak puasa, masih mending wajar. Ketika ditanya, kenapa lu nggak puasa? Puasa apa sih? Ini bulan Ramadan coy. Emang kenapa? Wajib kita puasa bulan Ramadan. Saya nggak tahu. Dikira ini bulan Desember. Ramadan coy wajib. Nah ada orang Islam nggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Akhirnya dia nggak puasa karena nggak tahunya itu, masih mending. Tapi tetap dapat siksa karena nggak mau mencari tahu tentang hukum agama. Ini yang konyol, yang kebangetan, udah tahu puasa Ramadan itu wajib, malah sengaja nggak puasa. Bahkan dia hafal ayatnya. Surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Dia hafal ayatnya, hafal artinya. Dia baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang terdahulu kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Hafal ayatnya, hafal artinya tapi enggak puasa. Kan konyol. Yang tadi masih mending enggak puasa karena enggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Ini kita tahu tapi nggak puasa. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Illal anbiya walihim wa shaim Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, kecuali ada 3 golongan yang di hari kiamat tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan dahaga. Karena yang 3 golongan ini mereka oleh Allah dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah. Mereka semuanya posisinya duduk di atas kursi-kursi yang oleh Allah dibuat dari emas. Di depan kursi ada meja-meja yang terbuat dari emas. Di atas meja-meja sudah tersedia makanan, minuman yang lezat-lezat, yang gurih-gurih, yang sedap dipandang mata. Sementara manusia yang lainnya kepanasan di padang mahsyar ribuan tahun berdiri lamanya, kepanasan kehausan. Tapi yang 3 golongan ini mereka oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia, sejahtera, sentosa, nyaman, enggak lapar, enggak haus, karena makanan minuman yang lezat-lezat semuanya sudah disediakan, disuguhkan kepada mereka. Siapa mereka? Pertama, mereka adalah para nabi, para rasul dan keluarganya mereka masing-masing. Yang kedua adalah orang Islam yang berpuasa di bulan Rajab, bulannya Allah, walaupun puasanya umpama hanya dapat 1 hari. Yang ketiga adalah orang-orang Islam yang menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita niat di dalam hati kita bahwa kita nanti manakala masuk Ramadan, kita niat dalam hati kita bahwa kita akan berpuasa Ramadan, bahwa kita akan berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita. Kita niat dalam hati bahwa kita akan puasa Ramadan, akan tarawih tiap hari, tiap malam tarawih,
dan akan bertadarus membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sedekati afdal? Qala as-sadaqatu fi Ramadan. Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, sedekah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Satu akan dikalikan 7, 7 dikalikan 100, 100 dikalikan 70, 70 dikalikan 700, 700 dikalikan 1000, berapa hasilnya? Banyak. Pusing hitung lagi juga. Umpama di bulan Ramadan kita sedekah 100.000. Nah itu oleh Allah akan dikalikan 7. Berapa hasilnya? 700. Kemudian masih dikalikan lagi 100, berapa hasilnya? 7 juta ya. Nah kemudian masih dikalikan lagi 700. Udah puyeng hitungnya. Hasilnya masih dikalikan lagi. Ya. Nah, setelah dikalikan 70 dikalikan 700 dikalikan lagi 1000. Aduh, iya. Udah. Itu aja pakai kalkulator deh, pusing. Para jamaah demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya ya? Udah. Oh, tadinya saya rencana mau pamitan sebelum Isya nih, karena mau ngejar waktu. Nah malam ini saya ada 3 acara nih. Setelah dari sini saya langsung ke Masjid Al-Manan Menan Jonggol, dari situ baru ke Masjid ini Al-Mutakin, Desa Kampung Sukahati, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, isi acara Isra Mi'raj. Jadi Pak Ida, mohon maaf saya tidak bisa ngimami Isya, mau bisa di Menan ya. Jadi ngejar waktu. Sebab saya udah janjian sama TKM Masjid Menan bahwa setelah Isya saya langsung isi pengajian gitu. Jadi insya Allah turunlah saya berjamaah Isya di Menan, jadi cukup. Mari kita tutup kalau kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.